Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di Workaholic Channel. Kali ini kami akan membagikan video tutorial cara pemasangan modul universal pada AC merek Daikin. Masalah dari AC ini adalah mati total, tidak menyala sama sekali, baik itu melalui remote ataupun tombol atau switch manual yang di indoornya. Oke, ini dia tipe dari AC-nya Daikin R32. Yang sempat terekam di sini adalah model dari outdoornya RM35JV145. Karena ruangan ini akan dipakai dengan segera 1 jam ke depan, kita tidak punya waktu untuk mengutak-atik modulnya untuk mencari penyebab mengapa sampai AC ini mati total. Oke, di sini casing sudah kita buka dan semua kabel yang terpasang di terminal sudah kita lepaskan, baik itu 2 kabel dari sumber tegangan dan 3 kabel dari indoor yang menuju ke outdoor. Di sini saya mengukur 2 kabel dari sumber listrik, ya bagus, 216 volt. Kemudian 3 kabel yang menuju ke outdoor yang nantinya akan kita pakai hanya 2 saja, seperti di AC lain pada umumnya. Lanjut, di sini kita akan melepas modul bawaan dari AC ini, keluarkan dari rumahnya. Lepaskan semua soket-soket yang terpasang di modul. Oke, ini dia modul bawaannya. Sekarang kita akan memotong semua kabel-kabel yang terpasang di modul ini. Jadi AC Daikin yang bisa kita ganti modulnya dengan modul universal adalah AC dengan tipe non-inverter, jadi bukan tipe inverter. Itu bisa kita ganti dengan modul universal. Kedua, AC Daikin yang tidak menggunakan fan atau dinamo kipas magnetik. Jadi dinamo fan-nya dinamo fan biasa seperti AC-AC yang lain pada umumnya. Itu bisa kita ganti dengan modul universal. Oke, lanjut. Di sini kabel-kabel yang terpasang di modul bawaan sudah kita potong, dan di setiap ujung kabel yang kita potong ini akan kita pasang skun. Di sini sumber listrik untuk AC-nya atau MCB-nya sudah kita turunkan, dan kita akan pasang terlebih dahulu 2 kabel dari sumber tegangan dan 2 kabel yang menuju ke outdoor. Di sini di terminalnya ada nomor 1, 2, dan 3. 2 kabel yang akan menuju ke outdoornya akan saya pasang di nomor 1 dan 3. Kabel biru di nomor 1 dan kabel hitam di nomor 3. Kemudian kabel dari sumber listrik yang berwarna biru akan saya pasang di nomor 1, gabung bersama warna biru yang satunya tadi. Kemudian warna hitamnya di nomor 2. Seperti ini teman-teman, saya ulangi lagi. Kabel sumber tegangan yang berwarna biru saya pasang di nomor 1 dan kabel hitamnya di nomor 2. Kemudian 2 kabel yang menuju ke outdoor yang warna biru pasang di nomor 1 dan warna hitamnya pasang di nomor 3. Ketiga kabel ini juga sudah kita pasangkan skun di ujungnya, merah, putih, hitam. Sekarang kita ambil modul universal yang akan kita pasang seperti ini. Modul universal tipe SMC PG01A dari StarMax. Lanjut, di sini saya akan pasang kembali soket dari dinamo fan untuk melihat ketiga kabel dinamo ini ke jalur mana saja. Oke, di sini kabel warna merah sebagai running, putih kapasitor, dan hitam sebagai common.
Sekarang kita lihat urutan di modul universalnya. Urutan dari kiri ke kanan adalah running, common, dan kapasitor. Berarti soket dari dinamo fan urutan kabelnya berbeda untuk dipasang di modul universal. Untuk itu kita akan melepas semua kabel yang ada di soket ini dan memindahkan posisinya seperti ini. Kabelnya kita keluarkan dengan menekan spi dari pin kabelnya sambil ditarik keluar dari soketnya. Oke, sekarang kita sudah memasang kembali ketiga kabel masuk ke dalam soket. Sekarang urutannya sudah sesuai dengan modul universal. Merah running, hitam common, dan putih kapasitor. Lanjut, untuk ketiga kabel ini saya akan pasang di pin dari modul universalnya. Kemudian saya akan jelaskan. Di sini kabel yang berwarna merah pasang di pin dengan kode ACN. Di bagian ini ada dua pin, tapi kita pakai satu pin saja. Kemudian kabel yang berwarna putih pasang di pin dengan kode L, dan yang terakhir kabel yang berwarna hitam pasang di pin dengan kode COM atau kompresor di samping relay. Oke, untuk bagian indoor di sini saya anggap sudah selesai. Kabel atau soket dari dinamo swing kita akan pasang belakangan karena kita akan menuju ke outdoor terlebih dahulu, karena di bagian outdoor juga ada beberapa yang akan kita ubah karena di outdoor ini menggunakan kontaktor, sementara kita tidak akan menggunakan kontaktornya lagi. Pertama-tama di sini saya akan memasang dua kabel jalur dari indoor tadi. Di sini kabel biru saya pasang di nomor 1 dan kabel hitamnya saya akan pasang di nomor 3 biar sesuai dengan yang di dalam tadi. Kompresor nomor 3 dan kabel yang berwarna biru di nomor 1. Lanjut, kabel yang berwarna biru yang berada di kontaktor ini adalah kabel common dari kompresor. Kita cabut dan saya akan pindahkan di pin terminal nomor 3. Tapi sebelumnya kabel putih yang terpasang di pin nomor 3 ini akan saya lepaskan terlebih dahulu untuk diganti posisinya dengan kabel yang berwarna biru ini. Lanjut, jalur running dari kompresor dengan kabel warna merah, kemudian dari kapasitor kabelnya berwarna hitam menuju ke terminal nomor 3. Di sini kabel hitam kita cabut juga, kemudian kita pindahkan posisinya berganti posisi dengan kabel warna merah di pin nomor 1. Kedua kabel merah kita buka saja, lepaskan sekalian dengan kabel putih di nomor 2. Kemudian kabel hitam tadi kita pasang di pin terminal nomor 1. Oke, untuk kompresornya sudah. Kita lanjut ke bagian dinamo fan. Di sini kabel common dinamo fan yang terpasang di kontaktor yang berwarna hitam kita cabut. Kemudian kita pasang di pin terminal nomor 3 sama dengan kabel common dari kompresor yang berwarna biru. Oke, di bagian outdoor ini sudah selesai. Hanya itu saja yang kita ubah di bagian ini. Sekarang kita akan mengetes AC-nya. AC kita nyalakan. Lampu indikator outdoor juga langsung nyala di sini, berarti modul sudah merelay ke outdoornya. Coba kita lihat. Oke, kompresor dan kipas bekerja. Artinya cara penyambungan dan settingan yang kita lakukan sudah betul. Bagian outdoor ini sudah bisa kita rapikan kembali dan kita kembali ke dalam untuk
mencari dan memasang soket kabel swing yang pas agar swing bisa berfungsi dengan normal. Di modul ini kita bisa lihat bagian yang ada tulisan swing. Di situ ada 2 baris pin di mana masing-masing baris terdapat 6 pin. Ada pin untuk soket besar dan ada pin untuk soket kecil. Dan untuk AC Daikin ini memiliki soket yang kecil dengan 5 kabel, jadi akan ada 1 pin yang tidak akan terpakai di sini. Perhatikan posisi pemasangan soket swingnya. Kabel biru berada di bagian bawah sejajar dengan huruf S di tulisan swing, dan pin yang tidak kita pakai adalah pin yang bagian bawah ini yang juga dekat huruf S di tulisan swing. Sekarang kita coba tes. Nyalakan AC-nya. Ya, swingnya terbuka saat dinyalakan. Coba kita matikan. Dan swingnya pun tertutup, berarti pemasangan soket pada modul sudah betul. Sekarang saya nyalakan kembali untuk mengecek kecepatan kipasnya. Tes di kecepatan high, middle, dan low. Oke, di sini saat saya mengganti setiap kecepatan semua berfungsi dengan normal. Meskipun 3 kabel kecil dari dinamo fan ini kita tidak pasang, tapi kecepatan kipas masih tetap berfungsi. Oke, sekarang kita akan merapikan semuanya. Masukkan modul universal ke dalam rumah. Modul bawaan kita simpan di bagian dalam seperti ini. Termis pipa kita pasang di tempatnya. Jika tidak cocok atau kebesaran, kita ikat saja di dekatnya menggunakan kabel tis. Terakhir, kotak display atau sensornya saya pasang di bagian ini, menutupi lampu bawaan dari AC-nya. Tempel saja display ini menggunakan double tip di belakangnya. Kita tinggal tempel dan pasang soketnya kembali. Oke sobat workaholic, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan bagi teman-teman yang ingin memesan modul universal ini secara online, link produk dari toko rekomendasi akan kami cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.